Kembali lagi pemirsa di Metro Malam, kontroversi caleg seksi. Perbincangan kami masih akan berlanjut. Kita kembali ke Mbak Tata. Mbak Tata, rencana-rencana smart apa sih atau visi misi apa yang Anda usung untuk meraih perhatian dan akhirnya memilih Mbak Tata sebagai pilihan mereka? Iya, visi misi saya sebenarnya itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Adil dalam hal apa nih? Adil dalam hukum, contohnya kan banyak kasus-kasus hukum yang saya rasa itu kurang adil. Diskriminasi hukum gitu ya? Iya, karena saya rasa di negara kita ada 3 hal yang sebenarnya yang penting kita butuhkan. Itu kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Oke, kasus diskriminasi hukum apa yang paling membuat Mbak Tata akhirnya memutuskan bahwa nggak bisa, ini Indonesia harus berdiri dengan keadilan hukum yang setara? Banyak masyarakat kecil yang cuma mencuri dihukum sama dengan orang yang melakukan kasus yang berat gitu. Kasus yang berat seperti? Ya korupsi contoh, katakanlah. Iya, maksudnya itu kan nggak bisa disamain, beda. Dia kan maksudnya itu masyarakat yang kurang mampu. Terus mereka juga mungkin secara tidak sengaja, tetapi karena ada satu pihak yang memang kurang suka, akhirnya ya dia dipenjara juga. Ketidakadilan hukum di Indonesia, ya betul. Dan apa sebetulnya yang membuat Mbak Tata percaya diri bahwa apakah Anda bergerak di bidang hukum katakanlah, ataupun sebelumnya kuliah di jurusan hukum? Ya, saya memang kuliah di jurusan hukum. Di universitas? Di Sanggol. Oke, dan itulah yang membuat akhirnya Mbak Tata mengambil keputusan untuk Indonesia harus memiliki kesetaraan hukum. Harus. Oke, kalau Mbak Kamel sendiri? Kalau Kamel sih fokusnya karena di Jakarta ya, dan kalau seandainya jadi insya Allah kepengennya sih di Komisi 10. Kenapa yang mengurusi, kebetulan Kamel adalah selain seniman ya, bisa ke penyanyi, pencipta lagu, dan juga Kamel itu mantan atlet taekwondo. Iya, nasional olahraga juga ya? Jadi Kamel tahu lah gimana rasanya sedihnya menjadi atlet, kita sudah bawa nama baik daerah, tapi nothing gitu loh. Jadi intinya akan lebih concern atau lebih memberi perhatian ke Komisi 10 bagian olahraga, seni, dan semuanya. Olahraga, contoh, seni, seni dan budaya, pariwisata. Contoh konkretnya apa? Apakah memberikan? Ya, tugas DPR adalah yang jelas kita adalah menyambung lidah rakyat. Ya, kita tidak disuruh memasak, mencuci, dan sebagainya di sana loh. Kita memperjuangkan rakyat kok, gitu. Bukan memperjuangkan satu pemimpin dan sebagainya. Cara memperjuangkannya seperti? Ya, dengan cara kita masuk di dalamnya dan juga kita melakukan yang terbaik apa yang mereka butuhkan. Tugas-tugas DPR yang membuat undang-undang untuk lebih konsen kepada hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat. Terutama tadi atlet. Di Komisi 10. Oke, katakanlah saya atlet. Saya berasal dari daerah kecil bernama Cimahi. Saya tidak punya uang. Mana orang bisa tahu bahwa saya adalah memiliki talent di bidang taekwondo? Apa yang akan Mbak Kamel lakukan? Kalau Kamel gini, kan Mbak punya talenta, sudah memberi nama bangsa yang begitu hebatnya, tetapi kan dikatanya sih, dijanjikan akan apabila nggak jadi atlet lagi, bisa memang seperti itu, misalnya bisa kerja di bank, misalnya di bank daerah tersebut, ataupun apabila ingin menjadi masuk koalisi, dia ada kelebihan khusus seperti itu, akan bisa gampang lah masuk ya, misalnya masuk bank atau kerja di mana aja. Tapi kenyataannya nggak ada. Oke, jadi kenyataannya nggak ada. Atlet ya, keadilan bagi para atlet dan atlet seniman juga. Contohnya mungkin seni-seni kita, budaya kita yang dicuri bangsa lain. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Kita cuma bisa menciptakan, tapi tidak bisa mempertahankan. Nah, jadi untuk itu kita hadir di sini karena memang yang Kamel rasa selama ini yang mungkin yang memimpin nggak tahu ya dia paham atau tidak, tapi tidak punya dasar, dia tidak memahami, tidak merasakan. Kamel udah pernah merasakan, Kamel memperjuangkan untuk teman-teman Kamel. Oke, kita balik lagi ke Mbak Tata ya. Mbak Tata, di sini saya tercatat bahwa Mbak Tata jadi model sejak tahun 2011, sudah menjadi model majalah Sinyal, Motor Plus, Stalker, FHM, dan majalah-majalah pria dewasa lainnya. Nah, seperti yang tadi saya tanya, apakah ini menjadi beban tersendiri untuk Mbak Tata dan ingin membuktikan bahwa model majalah pria dewasa juga ternyata bisa berpolitik atau bahkan digunakan saja sebagai alat kampanye? Ya memang banyak orang berpandangan kan, tadi saya bilang negatif. Ini model majalah dewasa bisa apa sih? Punya pengalaman juga belum. Nah, menurut saya
kalau saya nggak mencoba hal baru ini, dari mana saya bisa dapat pengalaman? Kayak saya mau mencoba, saya optimis untuk bisa maju sebagai caleg. Itu aja. Oke, Mbak Kamel? Seksi itu Enggak, bukan masalah seksi nih. Gini, Mbak Kamel ini kan adalah caleg PKPI nomor 3 di Dapil DKI Jakarta Yes. 2. Katakanlah begitu banyak saingan lainnya. Di antaranya ada Wakil Ketua MPR Melini Lemena Suharli. Mereka begitu sudah Hebat lah. matang di Iya, dunia politik. benar, Apa yang Mbak Kamel yang membuat Mbak Kamel percaya diri akhirnya dengan bermodalkan concern dengan seni, dengan olahragawan tadi akhirnya mau. Jujur gini ya Mbak, kita ini memang dibanding mereka kita apa sih untuk dunia politik ya, kita memang tidak sehebat mereka, tapi dengan kepolosan kita, dengan hati bersih kita ini loh, kita pengen maju untuk apa ya, untuk ya nggak usah, kita yang jelas nggak akan korupsi yang namanya kayak gitu karena kita udah capek jenuh cuma ngelihat doang di TV. Oh, kok mereka korupsi terus sih. Coba deh kita yang benar-benar apa ya, inilah apa adanya, kita pengen bela rakyat dengan kadang-kadang Mbak, dengan kepolosan, dengan kebersihan hati, Kamel rasa itu jauh lebih ikhlas kalau bela rakyat ketimbang orang-orang pintar yang bisanya minter-minterin orang. Minter-minterin orang. Tapi nggak berarti juga nggak minter-minterin orang dong. Oke, dan perbincangan kita akan berlanjut kembali. Maaf sekali saya harus potong karena kami akan jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Metro Malam.